untung, bahagia, sugus, dan cinta. Sehingga komposisinya bukan 1 miliar lagi, tapi 1,1 lembar saham dengan jumlah 1,1 miliar rupiah. Ini lembar saham, ini rupiah. Maka komposisinya setelah dihitung, setelah dilakukan penyertaan saham sebesar 18,2%, 36,4%, dan 27,2%. Ya, ini penyertaan modal atau investasi yang dilakukan PT Sugus terhadap PT PU. Ya, sampai sana pengakuan atas investasi yang dilakukan PT Sugus atas PT PU sebesar 100 juta rupiah akan mengubah komposisi modal saham. Sekarang yang kedua. Sekarang kita lanjutkan pada kasus PT kedua. Pada PT 2 ada namanya PT Piglet. Pada PT Piglet yang ditanamkan adalah sebesar investasi saham sebesar 300 juta rupiah, diakui pada tanggal 7 Agustus 2018. Nah, untuk PT Piglet itu tidak ada komposisi modal sahamnya, sehingga kita nggak tahu nih persentase dari saham yang diakui berapa. Jadi untuk PT Piglet hanya menjurnal investasi saham pada kas atau bank pada tanggal 7 bulan Agustus 2018. Oke. Sekarang kita lanjutkan pada pembagian laba, pembagian dividen atas laba yang sudah yang dihasilkan oleh perusahaan. Mungkin kalian masih ingat pada penentuan metode ekuitas dan metode biaya pada pelajaran AKL semester lalu. Bagaimana pengakuan menurut metode ekuitas dan metode biaya? Kalau berdasarkan kebijakan akuntansi yang ditetapkan oleh si perusahaan, mereka tidak tidak mencatat pada kebijakan akuntansi itu pada saat investasi dilakukan jangka panjang, apakah metode ekuitas atau metode biaya. Jadi si perusahaan tidak mengakui, si perusahaan belum mencatat bagaimana pengakuan jika si perusahaan melakukan investasi ya jangka panjang pada perusahaan lain, apakah menggunakan metode ekuitas ataukah menggunakan metode biaya. Ya, apa jadi yang membedakan antara metode ekuitas sama metode biaya pada saat melakukan investasi? Ya, kalau melakukan investasi, jurnalnya sama-sama investasi pada kas atau bank. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah pada saat pengakuan dividen. Kalau kalau metode ekuitas mengakuinya sebagai piutang dividen. Ya, piutang dividen yang harus diakui. Ya, jadi harus ada piutang dividen. Tapi pada metode biaya pada metode biaya yang harus diakui adalah pendapatannya.
Jadi dividen yang akan dibagikan itu berupa pendapatan dividen. Maka apa jurnalnya? Ada yang bisa tahu? Jurnalnya dari metode ekuitas. Pada metode ekuitas, maka yang harus diakui adalah yang pertama piutang pada investasi. Oke. Kas pada piutang. Ini dividen, bukan usaha. Dan yang terakhir adalah jika ada tutup buku ikhtisar laba rugi pada piutang dividen. Jika ada case tertentu yang belum melakukan pembagian dividen pada akhir waktu. Jadi piutang dividen pada investasi dan kas pada piutang dividen. Ingat, itu pada metode ekuitas. Kalau pada metode biaya, maka si perusahaan langsung mengakui ya, langsung mengakui pendapatan atas dividen. Pendapatan metode biaya, maka diakuinya sebagai pendapatan dividen. Maka jurnalnya adalah kas atau bank pada pendapatan dividen pada saat metode biaya. Jadi ini adalah jurnal yang akan diakui oleh si PT Subus. Sekarang kita lihat case. Pada PT PU, laba yang diakui adalah 200 juta rupiah dengan dividen 20 juta rupiah. Jadi yang akan dibagikan itu sebesar 20 juta rupiah. Maka apa yang harus diakui? Kalau laba, yang mencatatkan tetap PT PU. Kalau dividen, maka yang harus diakui adalah berapa komposisinya? Komposisinya sebesar 36,4%. 36,4% itu yang dimiliki oleh PT Subus. Ya, 36,4% dari dividen yang dibagikan. Kemudian kalau dari metode biaya sama, berarti 36,4% dikali berapa dividen yang akan dibagikan. Itu adalah metode ekuitas dan metode biaya atas dividen yang dibagikan oleh PT PU kepada PT Subus. Oke. Sekian dari saya untuk modul investasi. Silakan kerjakan kertas kerja pada buku 2.